Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. مشايخنا وشيخنا ومعلمنا ومعلمنا ومعلمين وسيد المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أحيائهم وأمواتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan tentang ngamal. Jadi suatu amal tanpa adanya keikhlasan itu bagaikan tubuh jasad tanpa adanya ruh. Jadi ketika tubuh atau jasad tidak ada ruh, berarti hidup kan? Orang. Jadi ngamal, ketika kita beramal tapi tidak ada keikhlasan di dalam hati kita, berarti amal kita mati. Ya kanggo. Begitu juga dengan keikhlasan tok roh tok tanpa jasad. Apa ya? Kita cuma punya roh tapi tanpa jasad. Ya gak iso lapo-lapo. Karena amal itu adalah wadah dan roh itu adalah isi. Roh ikhlas itu adalah isi. Ketika mengikhlas tok tapi gak amale yo aneh. Aku ikhlas amale opo? Ambiar. Ya. Kemarin menjelaskan tentang itu, kita dianjurkan untuk ikhlas. Dan cara untuk ikhlas yang ditawarkan oleh beliau Ibnu Athaillah Syakandari, yaitu idfin wujudaka fi ardil humul. Pamana pada mimma lam yudfan lam yakin nidaju. Berarti idfin wujudaka mendemo siramu wujudaka yang oleh wujud sira fi ardil humul ana ing dalam bumi kemayangan. Pama mengko utahe napa mawon katakan tumbuh apa emak. Mimma sang barang lam yudfan kang ora ketemu apa emak iku layati ora sempurna apa ditaju oleh mulai mawon. Jadi metode cara untuk ikhlas, beliau menawarkan sebuah metode atau cara untuk ikhlas yaitu mendem wujud ning bumi kemayangan. Ini maksudnya apa ya? Pendem awakmu ning bumi kemayangan. Berarti ketika kamu beramal, sembunyikan amalmu, seakan-akan kamu zong tanpa beramal. Dan ini sudah dicontohkan oleh banyak ulama kita, kayak semua Gus Dur. Gus Dur kan kapan ngamal?
Jadi ketika Gus Dur beramal, tahu beramal ini malah ada. Dia menyediakan amplop-amplop di sini duit wae, tapi di konten kedua ora mari ini wis kangen umur. Enggak aneh. Berarti ketika ngono kan main nah, dititipno ning wong terus konten ngedumno rek wis Mati. wis tau umur. Berarti ya ikhlas. Kalau sing disombong, apa yang mau disombongkan? Sering ngamal. Amal. Ketika masih hidup, apa yang masih disombongkan beliau? Nah, baru meninggal beliau di dum-dumno. Nah, terus ada juga contohkan sama ya Hamid misal, Hamid Pasuruan, teko ning hutanan, teko ning tahlilan, ibu gak gelem langsung maju ning marga. Ate tok ora teko bukan beri. Lagi kan menyembunyikan amal. Seakan-akan dia tidak mempunyai amal sekali. Jadi kan sulit kayak gini. Waduh, aku amal gak diri wong kata elek gue. Inilah pengacau bahwa amal kita ini ya aneh ya. Belum dikatakan ikhlas yang sebenarnya. Banyak contohkan somongannya. Yasin misal. Jadi sebab kan ngamal sing wong nyolong. Apa lombok sama dewa nyolong. Ning sawah dewi. Jadi kan seakan-akan beliau gak ngamal, tapi ngewangi nyolong di sawah dewi. Akhirnya wong sing apa ya, sing nyolong sing ngamangi nyolong iki gak ro rek beliau sing ngekeki gak ro. Jadi kalau rasa sombong, kalau rasa aku wis ngamal, rasa kepemilikan gak jelas. Karena sejatinya amal kita itu merupakan penerapan dari sinyal-sinyal ketuhanan. Allah memberikan sinyal kepada kita, paribasan roni kei sinyal mengkon sedekah ning wong tuwek. Nah, itu kan sinyal. Allah sebagai penggerak roti wis dikei bondo, paribasan dikei roti ngono wis. Roti itu kok Gusti Allah liwat wong. Nah, roni dikei sinyal digerakno Gusti Allah. Pokoknya ngekekno roti ini mak-mak. Paribasan mak-mak sing duwen. Lah akhirnya Roni nyamperno roti tok iman, roti sing titipan teko Gusti Allah dikekno ning mak-mak. Lah sakjane pengen fungsine opo sih? Enggak berarti saja. Kabeh wong iso. Nah, bagaimana mungkin amal itu bisa kita akui padahal amal itu sejatinya dari Allah. Lek ngono awake kalau ngaku-ngaku ya amal itu sih. Allah. Ya ora. Contoh sholatnya Allahu Akbar kasih berat sampean sholat yo. Gusti Allah. Kok delala sampean ngaku-ngaku iki sholatku. Rek gak krono Allah sing gerakno. Sholat gak? Ora iso. Berarti orang yang mengakui ikhlas sholatku. Berarti dia apa ya? Ngepek hak Allah. Oh dia hanyalah wayang. Juga. Oh hanyalah wayang sebagai penggerak untuk sebagai alat penggerak robot itu. Gusti Allah di remote kon ngidul. Kok ngakuni iki ngidulku. Masa ana robot iki ngidulku juragan ngomong ngono. Jadi aneh ketika kita mengakui sebuah amal. Padahal amal, makanya sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada kata lillah. Lillah ini mempunyai makna kepemilikan. Berarti sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, uripku, matiku, ini semuanya hanya milik Allah. Berarti apa yang kita lakukan? Kamu masih diakui belas ini gak ada popo. Oh, pasti gak ada sombong. Ya,
Zom. Kita hanya kertas putih, mereka sayang di Allah ditulisi gak kanggo tadi sebagai gombal. Disebut. Tapi orang tulisan ini, tulisan itu adalah keikhlasan. Jadi dari beliau ketika suatu amal gak dipendem jeru-jeru, ya monggo gak bakal tumbuh buah. Sampeyan nanam apa? Oh ini pari wis. Kapan pendem dewek iki. Kayak gitu. Tapi ketika sampean pendem lah, maka kan tumbuh. Dan dari tumbuh itulah akan berbuah. Lah amal seperti itu. Ketika amal tanpa adanya keikhlasan, enggak sampean pendem jero-jero, yo gak cokol. Ngamali enggak sampean sembunyikan paribasan. Paribasan saiki ikhlas yo, saiki ikhlas wis aku ngamal ning masjid ikhlas. Banjur wis kapan duwe-duwe kayak rasa ketika ikhlasannya punah, lah kok punah karena dia tidak pendem jero-jero. Lapo tak aman. Iya, gak dipendem di jaro ini mabruk. Tapi dipendem jero-jero, maka yang nampak bukan amalnya, tapi buah. Ya ora. Saya biji sawi, biji rambutan, pan pendem ning di lemah. Sing nampak ketika muncul apa bijine apa? Wite. Itu biji mana? Berarti ketika seorang yang beramal, ketika yang nampak di dalam dirinya adalah amalnya, berarti kemana? Sulit untuk berbuah. Lah buah yang amal apa? Banyak yang amal. Buah yang amal. Oke, kados kita semakin baik, semakin apa? Banyak buah yang amal. Keimanan kita bertambah, uripe tambah ayem dan barangkali gak ngersulo, syukur tambah temen tuh. Bagi tugas kita yang sudah mempelajari Al-Hikam, kita harus menerapkan prinsip yang dipegang oleh beliau, yaitu mendem awak ning bumi kemayangan. Mendem awak ning bumi kemayangan ini, ya seakan-akan kalau kita beramal, jangan tampakkan amal kita seakan-akan kita ini zom. Gak popo. Tapi amalnya akeh. Sosok wong iki gak ro amal blas iki gak ngurus. Iya. Wis Abdul Qadir Jilani wong amal wakofe gede wakofe. Tapi beliau gak menampakkan wakofnya. Jadi ada cerita-cerita deh. Kitab-kitab wakaf Abdul Qadir Jilani sampai pilihan hektar. Karena habis semasa beliau meninggal dan sekarang masih ada, hektaran wakaf beliau dibagi ini kalau di fakir miskin, wong duafa terus tanah banyak Gus-Dur dan itu tak cerita nama kok. Ini buat apa kita tampakkan? Kita saja bisa mati. Kalau amal itu mengikuti kita, berarti amal itu mati bisa. Tapi kalau amal itu dikembalikan yang Sang Maha Hidup, maka kita akan menjemputnya nanti di akhirat. Awalnya dia mati. Awalnya mati loh. Apa yang dibakar loh? Saya amalku loh. Woi, amalku wis aku akeh amal mati ya wis mati. Amal mati. Tapi kalau dititipno ya enak. Ben bakal ngambil buaya amal tersebut. Jadi memang prinsip ini banyak tenan. Prinsip mendem awak ning bumi kemayan ini bertolak ukur, bertolak belakang dengan naluri manusia. Tapi ini manusia kan penak termasuk kan ragu
sedakono paling ben aku sudah jadi sana ngono. Lah kan ngono. Ora ana sing ngomong iki ben ana iki aku. Padahal itu. Kan benar. Itulah naluri manusia. Ketika kita bisa menjauhkan naluri manusia jauh-jauh dengan mendem apa di bumi kemayangan, insya Allah selamat karena buah itu akan terus berlanjut diberikan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Buah. Masa awal kan beli biji nanti. Kena mangan buahnya mau mangan biji nih. Wah, Wah. Bijinya, kowe gak gitu ya, tak tahu deh. Bijine rambutan. Tapi lagi pendem, ya bener suwe ngenteni cokol. Dari cokol, kayak cokol wite dari buahe. Yo kan? Iku sabarane. Dia terus bersabar enggak dalam amal tersebut menanti buah. Kalau enggak sabar, budaya mana dijoko bijine. Bener kayak bijine. Ketika amal memang gak dikira kan kok dipendem wis tahun tas wis gak ngurus tahun tas diparani. Oh, cokol. Wis gak ngurus sih. Gak ngurus sing amale. Karena dia berpikir bahwa amal itu bukan miliknya. Kita hanya sebuah perantara, hanya sebuah robot wayang itu wis kan. Karena jini. Karena jini. Ayo kita kok sini kita isi paham ya kalau mau tahu kan dia sudah itu Awan. lelek sing niku Gus. Artis-artis biasa ngamal-ngamal temu nganu terus disuting ngoten niku. Lah ketok wong akeh Gus. Kabeh ngoten. kan tolak ukurnya beliau sendiri. Bisa jadi dia memang ikhlas, bisa jadi gak kuat tersorot. Kalau kita sudah kuat dari omongan itu mau ngapi kuat menahan, aku suka sombong mana? Oh kuat menahan itu bukan milikku, ini kuat menahan, tidak ada masalah. Kan intinya dalam prinsip beliau kan awalnya cek gak sampai gue kepemilikan yang amal itu. Tidak ada kebanggaan diri, kepemilikan yang amal, cek tersohor, cek terkenal aku ngamal akeh, masjid kok sing bangun aku, cek gak tersohor. Kan kembali pada diri kita. Nah, yang paling enak ya itu mah gak diri wong akeh loro dadi menurut kowe. Kan enak, apa sih dia mau wong ora ro. Iki masjid sapa? Ada apa jadi Roni batal sing amal aku kan ya enak. Roni sing tersohor. Enak Roni kan. Gak terima. Mantu. Kan ngono ya iso. Tapi kalau aku yang beramal sendiri, memang aku yang ngamal gini, besok orang kan muji-muji aku. Lalu kuat gak dipuji-puji wong? Ketika saya tertarik atau katut puji-pujian wong iku, ya gak kuat, gak ikhlas mana. Gak gawe keikhlasannya. Hari biji wong tak tanggung tak jogo mana tak udari. Tak mut. Pahit. Biar. Biar. Jadi kayak artis, kayak apa sih di TV, ya tergantung orang. Dia kuat tak? Kalau dia memang kuat, nggak ada masalah. Karena intinya, ya cuma secara substansinya kita kuat memang. Nggak mempunyai rasa kepemilikan. Jika tersohor, jika itu. Kan sing angel sore. Kalau kita memang wis tersohor, berarti wong apik bare ya. Kan wis tersohor, awalnya apik. Kalau di lain sisi ono wong ngelekno awake. Sebagai naluri manusia kan biasa muncul sifat maling ngelekno aku kan ngono. Oh, iki gak apa-apa. Bareng len dana wong. Dana wong. Ini semaran marit kan. Tapi gak diri wong akeh kan enak. Wis biasa, gak diri wong akeh. Santai, lapo. Itu dapat timbalan, pahala apa mesti nyekel pahala mesti Allah. Ngukur gak ngamal gak tersohor, aku gak diolehno. Sopo ae ra apa. Akhirnya ya malah dia bersandar kepada sesama manusia, bukan bersandar kepada Allah.
Bebasan aku wapi ning dosenku wis. Wapi ning lho atas namaku kan tak kei apa. Apa ngono iki. Tak kirimi sembarang kali tapi atas namaku iki. Supaya TE api ning aku bisa aja diurusno wae biasane ngono. Ngomong denganku. Tapi kalau orang yang menyembunyikan amal kan dia melalui penyandaran kepada Allah semakin penuh. Apa yang diharapkan pada manusia? Manusia yang tahu hanya Allah. Berarti saya hanya patut mengharap ke Allah yang Maha tahu tadi. Yes, saya tahu. Nuruti ngoten kalau lek gak wegah sedekah malah Mas. Iya tergantung tergantung orangnya. Berarti emang ada orang yang memang butuh dilatih seperti ini. Itu kan kembali ke naluri manusia masing-masing. Karena naluri manusia kan itu. Iki pena wis aku tak men ngono. Pokok ini untuk timbal balik ning aku api, ya tak men ngono. Tapi kalau orang yang punya keyakinan yang kuat, itu wis dideleng. Sekarang apa-apa. Buktine joyo-joyo. Gusti lho gak joyo kaya apa. Joyo-joyo. Ya amin. Kasih soalnya sing mendem awan bumi kemayangan. Joyo-joyo. Wah, orang mengatakan aku ini terkenal tengik tau, gak ngurus. Bajingan gak ngurus, ini aku api. Ya saya dinampar kan bunyi-bunyi. Wis pemimpin masih goyo, gotongi, nyalain loh. Bahan pokok ning masyarakat sing kan karena seru. Tapi ya joyo. Kayak ngono lho. Kali jogo nih apa? Suka kali jogo. Iya sudah kali Joko, tapi masa-masa durung itu. Mungkin hikmahnya beliau dadi anu kok kuwi. Nah, itu kok hikmahnya masa uripe double K double tapi dalam double K kok memanfaatkan orang lain kayak manfaat beliau kayak gitu. Tolong dari ditentuno. Jadi itu kok hikmahnya itu mungkin beliau terus yo oleh warik. Ya memang uangnya menerapkan prinsip ini karena ya bertolak belakang uangnya menerapkan ini bertolak belakang itu uangnya. Kanjeng Nabi ini nanti apa? Sudah keterang-terangan tenang ya. Ya nanti apa kan Nabi itu pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus menuntuni. Kanjeng Nabi orang terang-terangan kan sing di Nabi sodako malah aneh. Umat itu Nabi ngomong sodako kata sodako di aneh. Tapi mboten napa-napa ya. Apa? Niate ngoten. Ya sing penting kan niate mawon. Cara ukur itu tergantung yo putusan akhir niat mawon. Kembalikan niat. Karena Nabi kan sudah ada terang-terangan untuk selain sodako juga pendidikan yang mati kayak contoh. Yo sulit lautan, teladan ini mau sedikit kan. Jadi Nabi ini yo warna kabeh. Aneh. Jadi ketika sampean nampak mengamal enggak masalah ketika sampean buat. Tapi potensi untuk kuat itu ada tipis sekali. Wangel. Angel. Apa godaan di budi. Potensi untuk kuat kayak tuh titik presentasi ini. Tenggare kan tulis di anu niku masjid tulisan jenengku sing gede. Aman tapi nggih pun ikhlas gitu nabi, tapi si eling mawon itu termasuk ikhlas mau betul. Ilengnya piye? Eling lampu dia. Nggih Rasulullah semua. boten nggih eling si amal betul lho. Kalau hati itu ikhlas, tapi apa ngamal betul. Itu termasuk ikhlas mau betul. Yo dalam kan keikhlasan ini macam-macam. Yang seperti itu sebenarnya sudah memasuki ranah ikhlas. Cuman keikhlasan yang penuh itu seharusnya wis kalau wis dong. Seperti itu juga ikhlas. Ikhlas atau mengharapkan timbal baliknya nih Gusti Allah, iya ikhlas, termasuk ikhlas. Tapi kan keikhlasannya fase masing-masing.
Ono ikhlasan wong umum, wong tengah-tengah, surga itu ngapur. Langsung dhuwur iki ikhlasan disungguh beliau itu. Ikhlasan korofi. Berarti dia sudah tidak menganggap amalnya sebagai amalnya sendiri. Karena dia hanya ini tok. Hanya sebuah perantara. Allah lah sebagai pengamal sejati. Itu hanyalah amal milik Allah. Sehingga dia tidak patut untuk mengakui ya amal ternyata etok mangko secara formalitas. Sebagai eling-eling ya wis wajar manusia. Eling-eling tahu amal ini, eling wajar. Wajar. Itu sudah ikhlas. Tapi yang penuh ya ini tadi. Tentang ikhlas, tentang amal. Apa boleh? Kecuali kan eling-elingnya gitu Rasulullah tahu apa gitu mana. Oh, beli buku apa? Itu pedal enak. Ini ikhlasan itu punah. Tahu ya. Tapi kayak mengandalkan amal kan kayak kehidupannya kayak modelnya kayak gak diterima kan. Karena bentinannya kayak perasaan nih. Aduh. Kalau saya pamer kadang amal dia kayak sia-sia mana ya apa. Makanya amal jangan diandalkan, tapi andalkan Allah. Oh, ngandalkan. Iya. Dengan mendengar amal loh. Berarti kan bukan amal lagi yang berperan di situ, tapi hanyalah Allah. Kita bersandarnya pada Allah, amal itu zon. Betul kan? Kalau kita menyadarkan pada amal itu sendiri, ya kan iso nyelametno. Kanjeng Nabi yang tahu, amalku ora iso nyelametno aku. Ora iso mlebokno aku ning surga. Nek sing karena rahmati Allah. Nanti kita ya bersandar itu. Amal adalah sebuah wadah. Wadah. Kalau seorang tanpa beramal sekali, bagaimana mungkin dia akan dibelasi oleh Allah? Kan dia menang nih kalau ngamal welek kok ya apa mau dikasih kalau ngamal belas kali bahasa lah amal adalah sebuah simbol ketundukan kita kepada Allah. Kalau kita tidak menerapkan simbolnya itu apa ya terus kita diarani tunduk kepada Allah ya bisa Allah kan zakat zakat amal ya sudah dapat lagi ya saya zakat. Lalu ngono, cara itu hitungannya, ya kan? Yang ngono zakat amal, kira-kira enggak zakat. Berarti dia meninggalkan amal, tapi juga sekaligus meninggalkan perintah Allah. Berarti yang perlu diteliti itu bukan kita bersandar pada amal, tapi kita bersandar kepada Allah. Sebagai Tuhan yang kayak aturan, kon nabi kon ini. Jadi kan kita melakukan perintah. Nah, dari amal yang kita laksanakan atas perintah Allah itu sehingga amal kita tertutupi oleh perintahnya Allah. Ya kan? Tapi kalau kita amal berkehendak pada amal sendiri, bersandar pada amal sendiri, saat amal Allah tertutup oleh amalnya. Malah aneh. Ini langsung dimaksud terus amal gak iso. Mergo bahaya ya nyaman. Ketika kita bersandar pada amal itu sendiri, yang amal itu juga makhluk Allah, bukan hal yang menentukan, bukan pemilik surga, bukan pemilik rahmat, ya kan? Jadi amal teko Allah itu murni, amal teko Allah sing disinyal ning awake itu murni. Nah, tapi sedang amal sing wis kita lakukan dari Allah sinyal mangko, dari situlah enggak murni mana. Nah, sebenarnya kita ini hanya musuh-musuhi amal itu kok bisa Allah. Iya ora. Allah dikongkon ngamal api ngono berarti. Itu kan murni api. Liwat indikasi-indikasi mangko ilham atau apa. Sret api amale, tapi sudah kita laksanakan kecampuran sembarang kali. Iya kan? Kecampuran tinggi iki ekstra faktor liyo. Akhirnya kita musuhi amal itu sendiri. Maka tidak bisa dibuat sandaran amal itu yang dibuat sandaran adalah Allah. Sedekah barang makruh itu gitu masuk nopo? Masuk pahala betul. Lihat makruhnya, makruh secara
Makro secara fikih kan macam-macam. Sama mirokon itu makro ngoten terus sedekah niku masalah ngoten ya. Nah, kan makro yang dimaksud di dalam rokok peribahasan ya. Rokok nah, karena rokok itu juga yang makro ada yang tidak memakrukan ada. Berarti macam-macam. Dalam Jawa ini semacam ya sedekah kalau pahala ya. Ketika nanti sampean mau sedekah rokok ning pondok sing gak oleh rokokan peribahasan. Ya mari tadi gak oleh. Bahkan kedusan wae yang paling baik ngono. Tapi ketika kita ngamal rokok ini mang ning wong kampung wis biasa rokok, Mas gak kei rokok ya rokokan ae mantep pakai rokokan. Iso dapat itu. Dan makro ini kan yang dimaksud makro sebenarnya hal yang disengiti secara usul, secara bukan dalam hal fikih. Kalau fikih ini ambigu, relatif. Jadi gak bisa dibentuk mau ono sing ngaku ono sing ora bahkan ono sing ngaku ono sing wajib no Wajib kali. macam-macam gak bisa dibentuk. Tapi hal yang memang disengiti oleh Kanjeng Nabi gak suka itu jangan. Contohnya apa ini Nabi gak suka itu seperti kok mari makro man. Hah? Pete lah makro man. Ini tergantung pemandangan kita. Berarti kita memandang dawuh Kanjeng Nabi secara legal atau secara substansi. Kalau secara legal, Kanjeng Nabi ngomong kayak bawang, enggak seneng. Akhirnya kita sudah ke bawang ya. Kalau kita memandang secara legal, yo masuk di fikih mana. Tapi kalau kita memandang pada substansi, kayak wong kene wis biasa mangan bawang. Bawang misalkan nang jenis podo ae enak, kabeh wae parfum iki enggak ada masalah. Karena ilat di dalam bawang itu ketika dimakan tante ya badek ambune. Ilate sehingga orang yang bicara dengan kita itu pada waktu itu Kanjeng Nabi itu tidak suka, akhirnya rasa gak nyaman atau apa. Lah sebenarnya perlu diterapkan prinsipnya ya saudara. Prinsipnya yang perlu diterapkan prinsipnya itu Kanjeng Nabi Allah. Masih gini iso jenang ya iso kaget. Tergantung kondisi masyarakat ini. Kondisi masyarakat ini. Karena bawang di Indonesia menjadi bahan pokok oleh bawang ini. Masakan kok bawang pedas ya aneh di Indonesia. Ya. Belajar. Ya kalau wis gak berlaku secara substansi. Maka bawang secara substansi. Masak bawang iblas aja kan. Aneh. Kecuali di negara kan masih nggak menerapkan bawang biasanya guys, cukup uya, gula, apa nggak usah bawang. Akhirnya disitulah bawang baru berlaku lagi guys. Oh ini. Beraman niku napa saged dadi kanca nek kuburan kan? Hah? Aman niku. Amal. Terus dadi kanca nek kuburan. Sebenarnya kalau amalnya itu enggak amalnya, tapi buahnya, buah inilah yang akan menghiasi kita gitu. Nyelamat nawai, maksudnya nyelamat nawai sebagai pendukung kita, bukan amalnya. Tapi buah. Makanya yang diterapkan beliau ini kan kita juru, sing sempurna oleh buah itu. Dan buah itulah yang akan dukung kita, gitu. Bukan terus amalnya, bukan. Amalnya tanpa buah, iya aneh, gak berlaku. Buahlah didapat ketika kita ikhlas. Buah itu muncul, buah itu didapat ketika kita ikhlas dalam beramal. Bukan amalnya. Ketika kita gak ikhlas, ya gak berlaku karena buah amalnya ya gak ono. Terus amale ngancani di alam kubur ya. Itu sebenarnya bukan amalnya itu sendiri tapi buahnya. Buah dari amal itu.
Selalu ya. Amal. Amal jariah. Sodako, infak itu bentuknya nopo Ya? Sodako, infak, bentuknya bedanya. Oh, apa ya? Aku ya lali ya. Nafako, sodako itu hampir sama. Infak kita dari kata nafako. Kita memberi nafkah, infak. Dalam artian kalau sodako secara global lebih umum artinya, tapi infak itu sebenarnya lebih sempit artinya. Ya. Kayak contohnya, akal aja perlu dibahas kayak hibah, kadang ya ono hibah, hadiah, apa namanya, infak, sodako, wasiat, apa namanya, sing semacam pemberian kan pakai macam-macam ini. Wakaf bisa, apa nih? Itu nanti dibahas di fikih, ada pembahasan di fikih. Lagi bedanya sing hibah kaya apa, sedekah apa, infak apa, terus wakaf kaya apa, wasiat kaya apa. Kan kita sering ngomong mempersatukan itu apa. Pokoknya pemberian ya wis ikulah sedekah. Terkadang pemberian itu bisa berupa hibah juga bisa, hadiah juga bisa, wakaf ya bisa, sedekah ya bisa. Jariah, karena itu jariah. Jariah sebenarnya yang terus berlanjut gitu. Memang jariah yang terus digunakan kayak awake sedekah. Berpesan sumur wis. Sumur kuwi. Wis beda. Sedekah Semen. semen ini langgar. Dan semen itu kan terus berfungsi untuk sebagai fondasi masjid peribadatan. Nah itu amal kita akan terus selagi semen fungsi jadi fondasi di masjid ini. Itu dibongkar berarti hilang. Ya secara hilang, tapi secara ngamali dia terus berlanjut. Itu kan pembahasan fikih dulu. Kalau orang dulu fikih dulu kalau itu dibongkar ya seakan makan. Kalau dibongkar itu seakan akhirnya mengamali pedot kan. Nyumbang kocok pecah ganti lah. Nah itu kan secara pembahasan fikih kan. Tapi secara kenyataan gimana sesuatu? Secara kenyataan enggak seperti itu. Allah itu lebih maha adil, maha bijak. Allah maha adil, maha bijak. Enggak terus sebatas nama kocone tak pecahno, cek ngamale gedon. Apa kontek aman. Lah kalau kita pahami seperti itu ya aneh. Akhirnya sifat kebijakan Allah gak berlaku, sifat keadilan Allah gak berlaku. Kan? Ya aneh. Memang barang kuat. Memang pernah diungkapkan oleh ahli-ahli fikih apa di kitab itu enggak seperti itu, tapi ya aneh. Secara kenyataan ya enggak kayak ngono lah. Ini Allah malah kurang sifatnya. Nek ten apa niku ngewangi kayak bangun langgar ngoten tapi sing napa niku jenenge boten mengharapkan bayaran tapi pancen dibayar mawon ya napa Gus? Kayak ngewangi bangun langgar ngoten. Nah, kalau itu memang dibayar kan sudah termasuk kita itu ikut partisipasi. Jadi nggak apa-apa. Ketika kita nggak bisa bayar, nggak mengharapkan bayaran, tapi si noto dibayar. Iya. Tidak apa saja Ada itu bayaran. Mas. Cair. Cara-cara mana sih Pak? Angel. Itu sudah masuk dalam awalnya partisipasi melo bangun masjid secara ikhlas.
kita masuk. Ini aja golek mangan ta. Dan niat ini soal niat ini aja tuh perlu teliti banget. Niatnya hanya ada niat yang tipuan, hanya wadak niat ya. Dan niat yang asli sebenarnya ada yang paling jero nanti sir. Inilah yang sebenarnya kita gali harus kita perhatikan. Kadang kita niat, aku niat ngaji, tapi sajane nek jero pol gak niat ngaji blas. Ku ya iso. Mana ya? Jadi perlu digali ya. Jadi persoalan niat ini harus apa ya? Melalui proses yang panjang. Yuk, niat ini. Tidak wangel ya mempermasalahkan niat. Wangel. Yo secara lambene ati ngomong niat. Niat. Lambene ati ya. Tapi hatinya hati. Ngomongnya orang niat blas. Niatnya liya guys. Nah ini perlu diperhatikan sih paling 2 kali ini diperhatikan. Itu uangnya harus melalui proses pendidikan, proses melatih yang paling niat, yang paling dalam harus dilatih tenang. Kan uangnya. Misalnya. Video yang susah. Ya. Enggak. Ya Allah. Ya Ya Allah ya Rahman ya Rahim Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Muli ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basit ya Khafid ya Rafi' Muiz ya Mudhir ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabir ya Hafiz ya Mukid ya Basir ya Jamil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ilma ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah.